Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang diplomasi mempertahankan kemerdekaannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farlinda Prisya Atmata, nomor absen 33. Saya Nada Ayu Salsabila, absen 25. Saya Muhammad Mega Aditya, absen 21. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perjanjian Linggarjati. Pada 11 November 1946, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahir Akagoni, Susanto Tropojo, dan Muhammad Trum. Pihak Belanda diwakili Sermeron, dan penengah dari pihak Inggris diwakili Lord Killen. Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda mulai melancarkan serangan kembali. Oleh karena itu, pada masa Indonesia merdeka, akhirnya Indonesia memilih jalur diplomatik untuk menyelesaikan masalah dengan menggelar perundingan Linggarjati. Isi perjanjiannya yaitu: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda, Ratu Belanda sebagai ketuanya. Yang kedua, terdapat perjanjian Renville. Perundingan ini dilakukan pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat bernama USS Renville. Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Iwi Jojo Atmojo. Dihadiri pula Komisi 3 negara yang diwakili oleh Richard Kirby, Paul Van Zielen, dan Frank Graham. Kemudian terdapat perjanjian Renville. Yang pertama yaitu wilayah Indonesia meliputi Yogyakarta dan sekitarnya, Banten dan sebagian Sumatera. Yang kedua, pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Yang ketiga, akan diadakan plebisit untuk menentukan pilihan masuk ke wilayah Indonesia atau masuk dalam wilayah yang ada Belanda. Kemudian terdapat kerugian, yaitu yang pertama, Indonesia terpaksa menyetujui negara Republik Indonesia melalui masa peralihan. Yang kedua, wilayah Indonesia semakin sempit. Yang ketiga, pihak Republik Indonesia harus menarik seluruh pasukannya yang berada di daerah kekuasaan Belanda dan kantong-kantong gerilya masuk ke daerah Republik Indonesia. Kemudian Belanda kembali mengingkari perjanjian Renville dengan mengadakan agresi militer 2 pada tanggal 19 Desember 1948 dengan sasaran Yogyakarta. Yang ketiga adalah perjanjian Romroyen. Belanda mengingkari hasil perundingan Renville dengan melakukan militer besar-besaran yang disebut agresi militer Belanda II. Untuk menghentikan aksi militer Belanda, maka PBB mengadakan pertemuan darurat pada tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan resolusi yang mendesak penentang Indonesia Belanda segera dihentikan dan segera dibebaskan. Diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochrane. Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan tersebut dipimpin oleh Mr. Muhammad Hatta. Dari dua proposal tersebut akhirnya tercapai kesepakatan yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949. Adapun isi perjanjian Romroyen adalah: yang pertama, pemerintah Republik Indonesia dan Belanda bekerja untuk menembak-nembak dan sama untuk menciptakan keamanan. Yang kedua, pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta. Yang ketiga, kedua belah pihak sepakat menyelenggarakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Yang keempat yaitu Konferensi Inter-Indonesia pertama. Pada 19 Juli 1949 diselenggarakan Konferensi Inter-Indonesia pertama yang dipimpin oleh Dr. Handes Muhammad Hatta. Konferensi tersebut masih terkait dengan perjanjian Romroyen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949. Untuk itu, pada 19 sampai 22 Juli 1949 diadakan Konferensi Inter-Indonesia pertama yang diselenggarakan di Hotel Tugu, Yogyakarta. Isi kesepakatannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Isi kesepakatannya yaitu: yang pertama, negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme. Yang kedua, RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketiga, akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu sebuah DPR dan sebuah Dewan Perwakilan Negara Bagian atau Senat. Pertama kali dibentuk DPR sementara.
Selanjutnya adalah Konferensi Inter-Indonesia kedua. Terjadi di Jakarta pada 31 Juli sampai 3 Agustus 1949. Konferensi kedua ini dipimpin oleh Muhammad Hatta yang membahas masalah pokok-pokok yang telah disetujui di Konferensi Inter-Indonesia pertama. Republik Indonesia dan PFO setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional guna menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sudah KMB. Setelah masalah internal ini disepakati, maka bangsa Indonesia telah menjadi satu kesatuan dan siap menghadapi KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949, delegasi Republik Indonesia pun diangkat untuk dirundingkan di KMB di bawah pimpinan Muhammad Hatta. Sedangkan untuk delegasi PFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Mengenalkan, nama saya Rian Dwi Ikram, absen 29, kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar merupakan pada saat Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMP dihadiri oleh perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BOV. Tujuan diadakan KMP ini adalah untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Berikut delegasi yang hadir di KMP. Indonesia terdiri dari DRS Muhammad Hatta, Muhammad Muhram, Prof. Dr. Pak Supomo. Belanda diwakili Bapak Van Marsheven. UNC diwakili oleh Sindli. Berikut merupakan hasil KMP. 1. Belanda mengaku RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Masa Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan. 3. Pengakuan RIS. Hal poin-poin penting berikutnya merupakan dampak dan rekonferensi meja bundar bagi Indonesia. 1. Belanda mengaku kemerdekaan Indonesia. 2. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai. 3. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Selain dampak positif, Indonesia juga memperoleh dampak negatif, yaitu diakuinya Irian Jaya Barat sebagai bagian dari Indonesia, sehingga Indonesia masih berusaha untuk memperoleh pengakuan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NKRI. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.